Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Season Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono, CEO dan founder dari Arah Hunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, apa kabar? Good pagi, selamat morning, Dev. Selalu baik kabar saya. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Hendra, kita akan coba analisis pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kita flashback di pertemuan kita sebelumnya, waktu itu indeks harga saham gabungan belum mampu bertahan, terutama di penutupan sesi kedua Pak, untuk di level 63. Pada waktu itu kalau tidak salah ada beberapa level kritikal yang Anda sebutkan. Ketika level ini tertembus, skenario baru akan terbentuk bagi indeks harga saham gabungan. Nah, dalam 2 hari perdagangan terakhir, 63 ini sudah mampu dipertahankan Pak Hendra. Skenario selanjutnya, Pak. Oke, kalau kita lihat kan pertama kan adalah 6313 sudah ketembus, maka next skenario-nya adalah di area yaitu 6505. Nah, ini yang menurut saya agak tantangannya lebih berat. Ya, karena apa? Karena kalau kita bisa melihat dari pergerakannya dari harga-harga yang sudah terrealisasi semuanya, kan insentif sudah keluar semuanya nih. Jadi insentif ini kiri kanan semuanya, perbankan semuanya sudah pada keluar semua, betul kan? Nah, kalau seperti ini biasanya terjadi adalah itu biasanya akan sideways, karena kita harus tahu bahwa saham itu adalah leading indicator, jadi sudah jalan duluan. Baik. Karena dia sudah jalan duluan, maka kita juga kemungkinan besar ini akan terjadi, akan sideways dan taking profit akan terjadi. Oke, Pak Hendra di hold dulu Pak, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, sama Yanto Pak, di Malang Pak. Baik Pak Yanto, sudah ada Pak Hendra, silakan Pak Yanto. Pak, ini cuma mau nanya, untuk INKP range-nya dengan Tekim kok semakin dekat? Apa ada peluang untuk nyalip Tekimnya? Yang kedua, BBKP kira-kira bakal breakout di atas 600-an lagi kapan ya kira-kira kalau perhitungannya Pak Hendra? Baik, Pak Yanto sudah ambil posisi belum Pak untuk beberapa saham ini? Oh udah, tapi di harga bawah sekali dulu. Di harga berapa Pak? Boleh di-share ke kita Pak Yanto? Yang INKP di sekitar 10 ribuan dulu. 10 ribuan ya Pak? Kalau BPKP Pak Yanto? BPKP di sekitar 400-an lah. Baik, 400-an ya Pak? Yuk. Oke, itu saja ya Pak Yanto. Ya, terima kasih. Baik, Pak. terima kasih Pak Yanto yang ada di Malang, INKP, kemudian juga BPKP. Nanti kita akan coba jawab. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali Pak. Analisis indeks harga saham gabungan, target price selanjutnya ada di 6505. Tadi tantangannya akan lebih berat, semua insentif sudah keluar begitu. Tantangan seperti apa yang akan dihadapi oleh IHSG ke depannya, Pak Hendra? Ya, jadi kan kalau kita di saham itu adalah buy on rumor, sell on news. Nah, ketika beritanya sudah keluar semuanya, maka tidak ada jalan lain, berarti kita harus mulai jualan. Jadi oleh karena itu, jadi ketika kalau tantangannya kemarin masih bagus tuh, ketika di 6.200-an dan sebagainya, ini enak, ini 6.300-an. Tapi ketika 6.500-an, ini berarti dia perlu tenaga yang lebih gede. Nah, tenaga yang lebih gede tersebut, itu insentifnya sudah keluar semua, maka biasanya terjadi para trader itu mulai bersikap mulai lebih hati-hati. Karena kita kan harus tahu bahwa pasar modal itu leading indikator, artinya dia jalan duluan. Ya, jadi oleh karena itu, kalau menurut saya 6605 masih ada kemungkinan, ya mungkin kalau sesuai skenario saya, itu mungkin di atasnya bulan 5 itu. Baik. Kalau kita lihat dari rotasi pergerakan sektoral, Pak Hendra, tampaknya bergerak juga cukup cepat. Apakah ini juga merefleksikan dari sisi insentif sudah keluar semua begitu? Tapi yang menarik adalah saham-saham dari industri dasar, Pak. Produsen semen yang kemarin juga sempat mengalami penguatan, hari ini penguatannya lebih signifikan lagi. SMGR di atas 10%, kemudian diikuti juga oleh beberapa saham produsen semen lainnya. Oke, nah kalau kita lihat, begitu berita sebelumnya sudah lama digadang-gadang kan KPR akan turun untuk DP-nya dan sebagainya. Nah, yang terjadi apa? Berarti kan mulai terjadi pembangunan lagi. Harapannya akan terjadi pembangunan lagi, maka saham-saham yang seperti ASRI, BSDE, semua APLN, semuanya pada
bergerak naik. Nah, ini kalau sudah bergerak naik tersebut, pasti ada susulannya. Yaitu susulannya apa? Ya semen dong. Gitu. Sektor lain yang jadi terdampak maksudnya Pak Hendra? Ya, sektor lain yang terdampak pasti adalah semen dan sebagainya. Jadi itu biasa. Nah, jadi kalau kita misalnya sebagai seorang fund manager, maka salah satu peluang yang bisa kita perhatikan adalah ya pergerakan saham-saham yang lebih ke arah yang mengikuti. Jadi yang misalnya yang lagging tersebut. Jadi kalau yang propertinya sudah jalan, maka yang lagging yaitu misalnya katakanlah misalnya semen dan sebagainya, properti yang mendukung, itu biasanya akan bergerak setelah yang propertinya sudah mulai terjadi penurunan. Tapi yang terjadi sekarang propertinya masih naik, yang mendukung yaitu semen juga mulai bisa naiknya juga signifikan. SMGR Pak Hendra 9,60% penguatan hari ini di 11.700 posisi penutupan. Potensi pergerakan dari SMGR untuk esok hari Pak Hendra. Nah ini bagus, tadi saya juga salah satu yang saya spek buy. Kemarin punya sudah beli ya. Nah sekarang itu spek buy. Nah karena kenapa? Dia naiknya sudah cukup gede. Di sini kita perhatikan, maka target selanjutnya adalah yang paling pertama, yang paling terdekat adalah bukan 12.125 tapi adalah 12.525 ini dan 12.925. Jadi ini target yang cukup dekat kalau menurut saya yang akan kemungkinan besar bisa tercapai. Nah, jadi ini sudah nyaman ya, sudah di atasnya sudah ada 3 pixel hijau di sini ini sudah cukup bagus. Baik, Anda masih rekomendasikan buy Pak dengan penguatan signifikan dengan mempertimbangkan juga potensi profit taking? Ya, ini saya bilangnya adalah spek buy, bukan buy. Baik, di level berapa Pak Hendra, bisa diulang kembali Pak? Ya, kalau buy sekarang itu boleh di harga yang tertingginya hari ini yaitu sekitar 11.800 sampai sekitar 12 ribuan, itu masih boleh. Baik, dari industri dasar ada SMGR hari ini menguat signifikan dan juga beberapa saham lainnya. Dan tadi analisis dari Pak Hendra Martono dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Hendra, hari ini tepat 1 tahun Pak COVID-19 di Indonesia begitu. Kita akan coba singgung sedikit tadi secara jangka pendek. Kalau kita flashback, kalau kita review dalam setahun terakhir, bagaimana Anda melihat jatuh bangun dari indeks harga saham gabungan Pak Hendra sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya sudah kejatuhan kita ini sebenarnya kejatuhan IHSG itu adalah sekitar bulan Januari, Februari ya. Pada saat itu sebenarnya mulai dari Januari 26 saya ingat banget itu komposit sudah mulai jatuh. Nah, kalau kita lihat dari perjalanannya ini sudah kita lihat berulang kali setelah kejadian bahwa ketika jatuh itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat kita untuk mulai menyiapkan diri, dana dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihat, banyak orang mengatakan, wah ini sudah terlalu tinggi dan sebagainya. Kalau menurut saya, ini memang ada waktunya mungkin masih bisa terjadi penurunan, apalagi kalau dia di bawah bottom box-nya, yaitu di 6174. Yeah. Nah, tapi kalau selama dia masih di atasnya 6174 dan kemudian dia range-nya masih di sekitar 6313 dan kemudian di bawahnya 605 itu tenang aja. Mendingan tapi Anda nggak boleh buy and hold. Anda mendingan itu siapkan adalah untuk trading jangka pendek aja. Baik, di 2021 proyeksinya seperti apa Pak? Kita sudah memasuki perdagangan di Maret, Pak Hendra. Oke, kalau 2021 saya target yang paling optimis saya adalah 7.100 untuk indeks. Ya, 7.100. Nah, untuk indeksnya 7.100 dan target yang moderat saya adalah sekitar 6.500. Ya, kalau saya nggak mau ngomong yang pesimisnya deh. Itu kalau pesimisnya saya gampang nih ya. Nanti kalau begitu harganya turun 3 pixel merah sudah selesai saya jual. Tapi kalau yang harga yang moderatnya sekitar 6.800-an sampai 7.100 yang itu optimis sekali. Baik. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka saya selalu mengatakan bahwa lebih baik kita perhatikan benar-benar jangan terlalu bahwa wah ini beritanya bagus, itu sudah nggak realistis lagi. Anda lihat aja chartnya. Jadi kalau Anda mau trading lihat chart aja. Nggak usah terlalu bahwa beritanya sudah keluar semua dan sebagainya bagus-bagus, nggak usah. Baik. Ya.
review pergerakan indeks harga saham gabungan selama masa pandemi dan proyeksi 2021 dan sedikit tips juga dari Pak Hendra Martono dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Hendra, kita akan coba jawab dulu pertanyaan Pak Yanto yang ada di Malang. Mohon maaf Pak Yanto sudah lama menunggu. Tadi ada INKP dan BPKP Pak. INKP ambil posisi di 10 ribuan ini. Tadi pertanyaan Pak Yanto kalau saya tidak salah ini antara INKP dan Tekim harganya hampir sama. Apakah ada peluang saling menyalip ini dari sisi harga? Pak Hendra, analisis Anda, Pak? Kalau saya sih, kalau lebih suka pergerakannya memang pergerakannya adalah INKP. Tapi kalau Anda misalnya mau milih Tekim ya, kalau saya sih lebih prefer terus terang pergerakannya lebih suka dan lebih banyak saya untungnya di INKP daripada di Tekim. Nah, kalau perkara apakah mampu menyalip dan sebagainya, saya nggak terlalu peduli sama itu. Yeah. Tapi kalau buat saya pentingnya adalah kalau Anda lihat bawah ini loh. Kalau ketika dia 3 pixel merahnya harusnya Anda out dulu, dan ketika 3 pixel hijau ya baru beli. Kalau sekarang selama dia masih 3 pixel merah atau misalnya masih kuning, Anda sementara kalau saya, apalagi kalau belinya di harga 10.000, ya saya take profit dulu lah. Baik. Tadi Pak Yanto sudah ambil posisi di 10 ribuan di harga bawah dan profitnya bisa dikatakan 40%. Cukup signifikan begitu. Pak Hendra sudah ada telepon yang masuk kembali sebelum menjawab pertanyaan Pak Yanto untuk PPKP. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Yanti. Silakan Ibu Yanti, sudah ada Bapak Hendra, Bu. Mau menanyakan saham INKP. Halo Ibu Yanti, terputus-putus, bisa diulang kembali Ibu? Mau menanyakan saham INKP, posisinya di INKP ambil posisi di berapa Ibu Yanti? 13.500. Oke, 13.500 ya Bu? Sama Kija Pak. Iya. Kija di 210. Baik. Ya, itu saja Bu Yanti ya. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Yanti di Jakarta. INKP ini sama pertanyaan Pak Yanto. Nanti kita akan langsung bahas juga Kija. Kemudian Bapak Yanto tadi ada PPKP di 600-an begitu. Pak Hendra, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.